Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Dengan saya Cynthia Novitasari. Pada pembelajaran pagi ini kita memasuki materi tentang laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Baiklah, langsung saja. Apa itu laporan keuangan perusahaan jasa? Laporan keuangan perusahaan jasa ini adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaannya. Jadi, sebelum kita membuat laporan keuangan jasa ini, terlebih dahulu kita membuat kertas kerja. Pada minggu sebelumnya kita sudah menyusun kertas kerja sebelumnya ya. Jadi, sebagai syarat dalam membuat laporan keuangan ini adalah kita harus benar-benar paham dalam menyusun kertas kerja atau worksheet neraca lajur atau tahap akuntansi. Siklus atau tahap akuntansi ini terdiri dari 3 macam tahap. Yang pertama yaitu tahap pencatatan yang terdiri dari jurnal umum dan buku besar. Yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, terdiri dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Tahap pelaporan ini terdiri dari 4 macam laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Pada pertemuan ini kita hanya membahas tahap pelaporan yang terdiri dari 3 macam saja, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan yang ketiga yaitu laporan neraca. Jenis dan rumus laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Rumus untuk membahas laporan laba rugi ini adalah laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Ketika total pendapatan dikurang total beban hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba atau untung. Dan begitu sebaliknya. Ketika total pendapatan dikurang total beban hasilnya negatif, maka perusahaan itu mengalami rugi. Hasil dari laporan laba rugi itu digunakan untuk menghitung laporan perubahan modal. Karena hasil laporan laba rugi itu ada 2 alternatif, maka rumus laporan perubahan modal juga ada 2 jenis. Yang pertama, jika perusahaan mengalami laba, maka rumus modal akhirnya yaitu modal awal ditambah laba dikurang prepay. Tetapi jika perusahaan mengalami rugi, maka rumus modal akhirnya adalah modal awal dikurang rugi dikurang prepay. Nah, untuk neracanya rumusnya sangat mudah, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Aktiva di sini terdiri dari harta, sedangkan pasiva terdiri dari utang ditambah modal akhir. Baiklah, kita akan mulai dengan judulnya Salon Dewi Cantika, laporan laba rugi periode Juli 2020. Maka kita akan mengecek rumusnya, yaitu laporan laba rugi sama dengan total pendapatan dikurang total beban. Maka kita akan mengecek kertas kerjanya terlebih dahulu. Kita lihat di situ pendapatannya. Di situ ada pendapatan jasa yaitu sebesar 15.000 atau setara dengan 15 juta. Kita tulis di sini pendapatan jasa sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kita beralih ke beban. Di situ ada beban gaji sebesar 2.500.000, kemudian beban sewa 100.000,
kebersihan dan keamanan sebesar 200.000. Kemudian beban perlengkapannya 2.500.000. Lalu kita tulis beban penyusutan peralatan sebesar 500.000. Yang terakhir itu ada beban listrik sebesar 250.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya, dapat hasil sebesar total bebannya yaitu sebesar Rp6.050.000. Lalu kita kurangkan pendapatan jasa dengan bebannya 15 juta dikurang Rp6.050.000, hasilnya yaitu 8.950.000. Nah, di sini hasilnya laba ya guys. Jangan lupa kita closing atau garis 2. Oke, baik, selanjutnya kita akan memasuki laporan kedua yaitu laporan perubahan modal. Di situ kita tulis judulnya Salon Dewi Cantika, laporan perubahan modal periode Juli 2020. Setelah itu kita cek rumus, karena dia laba maka kita akan memakai modal awal tambah laba dikurang prepay. Kemudian kita cek kertas kerjanya ya. Di situ kita cek kertas kerjanya. Di situ ada modal awalnya sebesar 20.000 atau setara dengan 20 juta rupiah. Kita tulis di sini modal awalnya sebesar 20 juta rupiah. Kemudian laba kita bisa lihat di laporan laba rugi yang kita barusan bikin tadi, atau kita lihat di kertas kerja selisihnya yaitu sebesar 8.950.000. Kita tulis di situ laba sebesar 8.950.000 rupiah. Kemudian kita jumlahkan. Nah, menjadi kenaikan modal hasilnya sebesar Rp28.950.000. Setelah itu kita cari prepay perusahaan. Prepay nomor 312 sebesar 2.000 atau setara dengan 2 juta. Kita pindahkan ke sini 2 juta. Kemudian kita kurangkan. Nah, menjadi modal akhirnya sebesar Rp26.950.000. Jangan lupa kita closing atau garis 2. Dan laporan ketiga itu ada neraca. Jangan lupa kita tulis judul Salon Dewi Cantika neraca periode Juli 2020. Di situ kita bagi sisi menjadi sisi kiri itu kita isi dengan aktiva dan yang sebelah kanan itu pasiva. Masih ingat ya, yang menempati posisi aktiva itu harta dan yang menempati sisi pasiva itu utang dan modal. Kita cek kertas kerja yang bagian kolom neraca, kemudian kita pindahkan sesuai likuiditasnya ya. Kita urutkan sesuaikan nomor akunnya. Kita awali dengan kas dulu, kita pindahkan ke sini 26.100.000, kemudian piutang 5 juta, kemudian perlengkapan 1.500.000, kemudian ke bawah dulu ada sewa dibayar di muka itu ada sebesar 1.100.000, kemudian peralatan ya sebesar 5 juta, dan terakhir itu ada akumulasi penyusutan karena dia sebelah kredit itu kita buat di dalam kurung, artinya itu dalam penjumlahan kita kurangkan. Setelah itu kita tambahkan semuanya dan itu ada hasilnya Rp38.200.000 setelah kita kurangkan dari akumulasinya. Setelah itu kita isi sisi pasiva. Kita mulai dari utang usaha yaitu Rp11.250.000. Kemudian modal yang digunakan adalah modal akhir, bukan modal yang ada di kertas kerja. Jadi kita cek modal yang ada di kertas perubahan modal itu ada Rp26.950.000. Kemudian kita pindahkan modal akhir itu ke neraca. Kita tulis di situ modal akhirnya sebesar Rp26.950.000. Kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan yang ada di sisi aktiva.
itu kita dapat Rp38.200.000. Nah, sudah dapat hasilnya, jangan lupa di closing dan saya akan mereview yang kita buat tadi, yaitu yang pertama laporan laba rugi, dan yang kedua itu laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca.